Sahabat jejak waktu Muslim, pernahkah engkau duduk di tepi malam, menatap waktu yang terus berjalan tanpa henti, dan tiba-tiba menyadari bahwa setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali lagi? Rasulullah SAW pernah bersabda, dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu di dalamnya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini sangat sederhana, namun begitu dalam maknanya. Seolah Rasulullah ingin menyentuh hati kita dan berkata, "Hai manusia, jangan biarkan waktumu terbuang, karena ia adalah kehidupanmu." Waktu bagi Rasulullah SAW bukan sekadar hitungan siang dan malam. Waktu adalah amanah suci, titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga, dirawat, dan dipertanggungjawabkan. Beliau memahami bahwa setiap helaan napas adalah peluang untuk mendekat kepada Allah, untuk memberi manfaat bagi umat, dan untuk menyiapkan bekal menuju akhirat. Sahabat, coba bayangkan kehidupan beliau, seorang pemimpin umat, kepala keluarga, guru, sahabat, sekaligus seorang hamba yang setiap malam menegakkan syalat hingga kakinya bengkak. Namun, tidak pernah terdengar beliau mengeluh. Tidak pernah terlihat beliau terburu-buru. Dalam sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan bahwa Rasulullah membagi waktunya untuk 3 hal. 1 bagian untuk Allah, 1 bagian untuk keluarganya, dan 1 bagian untuk dirinya sendiri, yang kemudian beliau bagi lagi untuk umatnya. Dari sini kita belajar bahwa hidup yang penuh keberkahan tidak diukur dari berapa banyak waktu yang kita miliki, tetapi dari bagaimana waktu itu diisi. Rasulullah SAW memulai harinya jauh sebelum fajar. Beliau bangun untuk bermunajat kepada Allah, membaca doa dan ayat-ayat Al-Quran, lalu melaksanakan salat malam dengan penuh kekhusyukan. Setelah itu, beliau membangunkan keluarganya, mengajak mereka untuk ikut merasakan nikmatnya berdiri di hadapan Allah. Saat azan subuh berkumandang, beliau keluar dengan wajah bercahaya menuju masjid untuk mengimami para sahabat. Setelah salat subuh, beliau tidak langsung kembali ke rumah. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, Rasulullah SAW duduk berzikir hingga matahari terbit. Beliau berbicara lembut kepada para sahabat, mengajarkan ilmu, memberikan nasihat, dan menjawab pertanyaan dengan kesabaran yang luar biasa. Begitulah cara Rasulullah memaknai waktu. Setiap pagi diisi dengan zikir, ilmu, dan amal. Tidak ada waktu kosong. Tidak ada keluhan tentang kesibukan, karena bagi beliau, setiap kesibukan adalah ibadah bila diniatkan untuk Allah. Sahabat jejak waktu Muslim, coba kita renungkan sejenak. Berapa kali dalam sehari kita mengeluh tidak punya waktu, padahal kita memiliki 24 jam yang sama seperti Rasulullah. Namun, mengapa waktu beliau terasa penuh berkah, sementara waktu kita sering habis tanpa arti? Jawabannya ada pada kesadaran. Rasulullah tidak hanya mengatur waktu dengan disiplin, tapi juga dengan kesadaran hati yang sangat tinggi. Beliau tahu bahwa waktu bukan milik dirinya, waktu adalah milik Allah. Maka setiap detiknya beliau kembalikan kepadanya dengan amal saleh, senyum tulus, dan pengorbanan untuk umat. Dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah, "Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran." Ayat ini menjadi pondasi manajemen waktu Rasulullah. Beliau tidak pernah menunda kebaikan, tidak menunda taubat, dan tidak menunda amal. Setiap waktu adalah kesempatan. Setiap kesempatan adalah ladang pahala. Dan setiap amal adalah jalan menuju ridha Allah. Sahabat, bayangkan suasana sore di Madinah. Rasulullah berjalan menyapa para sahabat dengan senyum lembut, mendengarkan keluhan, menenangkan hati,
memberi solusi dengan bijak. Lalu menjelang malam, beliau kembali ke rumah, membantu istrinya menyiapkan makan, dan tidak malu mencuci pakaiannya sendiri. Semua dilakukan dengan tenang, tanpa tergesa, tanpa kehilangan arah. Itulah keberkahan waktu, ketika setiap aktivitas duniawi bernilai ibadah, karena dilakukan dengan niat yang benar dan hati yang ikhlas. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan." Maka rahasia keberkahan waktu beliau bukan pada banyaknya aktivitas, tetapi pada kemurnian niat yang selalu terikat dengan Allah. Sahabat jejak waktu Muslim, jika hari ini engkau merasa waktumu sempit, mungkin bukan karena jadwalmu terlalu padat, tapi karena keberkahannya hilang. Keberkahan hilang ketika waktu digunakan tanpa niat yang baik, ketika pagi tidak diawali dengan dizikir, ketika malam tidak ditutup dengan istighfar, ketika waktu luang diisi dengan kelalaian, bukan dengan mendekat kepada Allah. Imam Hasan al-Basri rahimahullah pernah berkata, "Wahai anak Adam, engkau hanyalah kumpulan dari hari-harimu. Setiap kali satu hari berlalu, maka hilanglah sebagian dari dirimu." Kata-kata itu seolah mengingatkan kita bahwa setiap pagi adalah panggilan baru dari Allah. Apakah hari ini engkau akan menggunakan waktumu untukku atau untuk dirimu sendiri? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menolak panggilan itu. Setiap hari beliau hidup dengan kesadaran penuh bahwa waktu adalah perjalanan menuju Allah. Dan siapa yang menghargai waktunya, berarti ia sedang menghargai hidupnya sendiri. Sahabat, mari sejenak kita menundukkan kepala dan bertanya dalam hati, sudahkah aku memperlakukan waktuku sebagaimana Rasulullah memperlakukan waktunya? Ataukah aku termasuk orang yang tertipu oleh waktu luang yang tidak pernah digunakan untuk mendekat kepada Allah? Jika hari ini engkau masih diberikan kesempatan hidup, berarti Allah masih memberimu waktu untuk memperbaiki segalanya. Gunakanlah waktu itu untuk beribadah, menolong sesama, menuntut ilmu, dan memohon ampunan atas waktu yang telah terbuang. Karena kelak, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Munafikan ayat 11, "Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Ayat ini begitu tegas. Tidak ada waktu tambahan ketika ajal tiba. Tidak ada kesempatan kedua ketika waktu sudah habis. Yang tersisa hanyalah penyesalan bagi mereka yang manonayoken waktu dalam kelalaian. Sahabat jejak waktu Muslim, mari kita belajar dari Rasulullah. Mulailah hari dengan sholat subuh berjamaah, isi waktu pagi dengan dizikir dan ilmu, isi siang dengan kerja yang jujur dan bermanfaat, isi sore dengan syukur dan doa, dan tutup malam dengan istighfar, serta harapan akan ampunan. Itulah ritme hidup penuh berkah yang diwariskan oleh kekasih Allah. Dan ketika engkau mulai letih, ingatlah sabda beliau, gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Sahabat, waktu tidak pernah menunggu. Setiap detik yang lewat adalah saksi. Saksi apakah engkau mendekat kepada Allah atau justru menjauh darinya. Maka sebelum waktu itu berhenti, sebelum azan terakhir dalam hidup kita berkumandang, gunakanlah setiap saat untuk meneladani cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga waktunya, agar setiap detik hidup kita menjadi doa, setiap langkah menjadi ibadah, dan setiap waktu menjadi jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat jejak waktu Muslim, pernahkah engkau merasa hari-harimu terasa terlalu cepat berlalu, seolah waktu terus berlari, sementara amal kebaikan terasa tertinggal jauh di belakang? Padahal waktu tidak pernah berlari. Kitalah yang sering tersesat dalam arus kesibukan
hingga lupa pada keseimbangan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak hanya hidup dengan disiplin, tetapi juga dengan keseimbangan yang sempurna. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi waktunya menjadi 3 bagian. 1 bagian untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, 1 bagian untuk keluarganya, dan 1 bagian untuk dirinya sendiri. Kemudian beliau membagi lagi sebagian dari waktunya untuk umat. Inilah rahasia kehidupan beliau. 3 bagian waktu yang jika kita pahami akan membuka kunci keberkahan yang luar biasa. Sahabat jejak waktu Muslim, mari kita renungkan bagian pertama, waktu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, waktu untuk Allah bukan hanya ketika beliau berada di atas sajadah, tetapi ketika setiap aktivitas duniawi diwarnai dengan zikir, niat, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Beliau memulai setiap hari dengan sujud dan doa. Sebelum fajar menyingsing, Rasulullah telah terbangun dari pembaringannya, membersihkan diri, lalu menengadahkan tangan dengan kalimat yang lembut. Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah menghidupkanku setelah mematikan aku, dan kepadamulah tempat kembali. Doa itu sederhana, tetapi penuh kesadaran bahwa hidup dan waktu hanyalah titipan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melanjutkan malamnya dengan salat tahajud yang panjang, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahwa beliau menegakkan salat hingga kedua kakinya bengkak. Ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah engkau telah diampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang?" Beliau menjawab dengan lembut, "Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur?" Inilah hakikat waktu untuk Allah. Bukan tentang lamanya ibadah, tetapi tentang kesungguhan hati dalam mengginggat nia di setiap waktu. Setelah subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di masjid berzikir hingga matahari terbit. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Muslim, beliau lalu memberi nasihat kepada sahabat, mendengarkan keluh kesah mereka, dan memberikan arahan dengan kebijaksanaan yang luar biasa. Waktu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah waktu yang diambil dari aktivitas dunia, melainkan napas spiritual yang menghidupkan semua waktu lainnya. Kemudian, bagian kedua dari waktu beliau adalah untuk keluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin umat, tetapi di rumah beliau adalah suami yang lembut dan ayah yang penuh kasih. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, beliau membantu pekerjaan rumah tangga, menambal pakaiannya sendiri, memerah susu kambing, bahkan bermain bersama cucunya, Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Ketika waktu makan tiba, beliau duduk bersama keluarganya, berbagi makanan tanpa merasa lebih tinggi dari siapapun. Tidak ada jarak antara pemimpin dan keluarga, tidak ada kesibukan dunia yang menghapus kasih dalam rumahnya. Sahabat jejak waktu Muslim, bayangkan kehangatan itu. Seorang manusia yang mengatur urusan seluruh umat masih sempat memeluk cucunya, menyapu rumahnya, dan berbicara lembut kepada istrinya. Inilah pelajaran besar bagi kita, bahwa waktu bersama keluarga bukanlah sisa waktu, melainkan bagian dari ibadah yang penuh pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku." Ketika malam datang, beliau tidak hanya mengajarkan doa, tetapi juga mengajarkan perhatian. Beliau memastikan setiap anggota keluarga tenang sebelum beliau menegakkan salat malamnya. Itulah keseimbangan sejati antara ibadah kepada Allah dan kasih kepada manusia. Kemudian bagian ketiga, waktu untuk diri sendiri. Namun, jangan salah paham. Sahabat jejak waktu Muslim, waktu untuk diri sendiri bagi Rasulullah bukanlah waktu bermolas-malisen, melainkan waktu untuk merenung,
bermuhasabah, dan menata hati. Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering duduk menyendiri di malam hari, berdoa dengan penuh haru. Beliau menangis, memohon ampun untuk umatnya, dan meminta agar setiap jiwa yang beriman diberikan petunjuk. Dalam kesendirian itu, beliau tidak merasa sepi, karena hatinya selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu pribadi juga digunakan Rasulullah untuk memperkuat jasmani. Beliau pernah berlomba lari dengan Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bermain dengan anak-anak, bercanda dengan para sahabat. Semua dilakukan dengan kelembutan, karena beliau tahu bahwa kebahagiaan bukan dosa selama tetap dalam batas ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, yang paling indah dari semuanya adalah beliau tidak menyimpan waktu hanya untuk dirinya sendiri. Sebagian dari waktu pribadi beliau tetap diberikan untuk umat. Ketika ada orang datang mengetuk pintu malam-malam untuk meminta nasihat, beliau tidak menolak. Ketika ada orang miskin datang meminta makanan, beliau tidak menunda. Ketika ada sahabat bertanya tentang agama, beliau menjawab dengan sabar meski tubuhnya lelah. Itulah jiwa besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktunya teratur, tapi hatinya selalu terbuka. Beliau tidak membatasi kasihnya dengan garis waktu, karena waktu baginya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan milik diri sendiri. Sahabat jejak waktu Muslim, coba lihat keseimbangan hidup itu. 3 bagian waktu untuk Allah, untuk keluarga, untuk diri dan umat. Semuanya mengalir seperti aliran sungai yang jernih. Tidak ada benturan, tidak ada keluhan, tidak ada kelelahan yang sia-sia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup dalam ritme ilahi. Beliau mengajarkan bahwa keberkahan bukanlah hasil dari banyaknya waktu luang, tetapi dari keseimbangan antara tanggung jawab dunia dan akhirat. Dalam Al-Quran, Surat Al-Insyirah ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain." Ayat ini menjadi prinsip manajemen waktu beliau, tidak menunda. Pernahkah engkau merasa sibuk, namun hari tetap terasa kosong? Pernahkah engkau menatap jam, melihat waktu berjalan, tetapi hatimu hampa, seolah semua aktivitas tidak meninggalkan makna? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling sibuk dalam sejarah, tidak pernah membiarkan satu pun waktunya berlalu tanpa arah. Beliau adalah seorang pemimpin negara, seorang ayah, seorang suami, seorang guru, seorang panglima, dan seorang hamba yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, setiap langkahnya tenang, penuh kendali, tidak tergesa, tidak terburu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling sabar dalam pekerjaan dan paling sempurna dalam menunaikan tugas. Tidak ada yang beliau lakukan secara tergesa. Setiap gerak dan kata beliau selalu penuh makna dan kesungguhan. Disinilah letak rahasia besar yang sering kita lupakan. Produktivitas bukan tentang berapa banyak yang kita lakukan, tetapi tentang seberapa ikhlas dan fokusnya kita dalam setiap amal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 2, "Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya? Bukan yang paling banyak amalnya, tetapi yang paling baik amalnya." Itulah ukuran waktu yang berkah dalam pandangan langit. Setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bekerja, beliau tidak pernah tergesa memulai sesuatu tanpa niat yang jelas. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau bersabda dalam Sahih Bukhari dan Muslim, "Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Niat adalah pondasi dari disiplin spiritual. Karena orang yang berniat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan terburu oleh dunia." Lihatlah cara beliau menyiapkan hari-harinya. Ketika fajar menyingsing,
Beliau sudah berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh khusyuk. Usai salat subuh, beliau tidak tidur. Beliau berzikir, mengajarkan sahabat, menata rencana, dan berbincang tentang urusan umat. Inilah jam-jam yang penuh berkah. Sebagaimana sabda beliau dalam hadis riwayat Tirmizi, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi mereka." Karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengawali hari dengan ilmu dan doa, bukan dengan keluhan, bukan dengan terburu-buru. Beliau mengajarkan kepada kita bahwa ketenangan adalah bagian dari rahmat. Dalam hadis riwayat Abu Ya'la, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketergesa-gesaan itu dari setan, sedangkan ketenangan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka setiap kali beliau berjalan tidak tergesa, setiap kali berbicara jelas dan perlahan, setiap kali mendengar penuh perhatian. Inilah teladan fokus sejati, kesempurnaan dalam hadir di setiap waktu. Betapa banyak di antara kita yang kehilangan keberkahan waktu karena sibuk tanpa arah. Kita berlari, mengejar target, tenggelam dalam rutinitas, tetapi lupa bahwa setiap detik adalah saksi antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuntun kita untuk menukar kesibukan menjadi kebermaknaan. Dalam sirah Ibnu Hisham dan Ar-Rahiq Al-Maktum diceritakan bahwa meskipun beliau dikejar urusan negara dan umat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap meluangkan waktu untuk keluarga, bercanda dengan Hasan dan Husain, membantu pekerjaan rumah, bahkan menjahit pakaiannya sendiri. Semuanya dilakukan dengan lembut, tanpa keluh, tanpa tergesa. Beliau tidak menumpuk pekerjaan dunia karena setiap amalnya diikat dengan niat akhirat. Ketika malam tiba, beliau tidak terbuai dunia. Beliau berdiri dalam Qiyamul Lail, menumpahkan seluruh kelelahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air matanya menetes, tubuhnya bergetar, karena beliau tahu waktu malam bukan untuk kelelahan dunia, tapi untuk kedekatan jiwa. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waktu malam ada satu saat yang jika seorang hamba memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat itu, pasti dikabulkan doanya. Karena itulah beliau menjadikan malam sebagai rahasia ketenangan dan sumber kekuatan." Rahasia produktivitas Rasulullah bukanlah banyaknya aktivitas, tapi keberkahan dalam fokus. Beliau mengajarkan kepada sahabat bahwa siapa yang pandai menata waktunya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menata segala urusannya di dunia. Pernah suatu hari seorang sahabat mengeluh, "Ya Rasulullah, aku sibuk mengurus dunia hingga tak sempat berzikir." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menatapnya lembut, lalu bersabda dalam riwayat Ahmad, "Jadikan lisanmu selalu basah dengan mengingat Allah." Artinya, bukan waktu yang harus kita kejar, tetapi makna yang kita tanam dalam setiap waktu. Jika kita bekerja, niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita beristirahat, niatkan untuk memulihkan tenaga agar kembali beribadah. Jika kita berbicara, niatkan untuk memberi manfaat. Inilah rahasia disiplin sejati. Segala aktivitas yang terikat pada niat akan berubah menjadi ibadah yang tidak tergesa, namun produktif secara hakiki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Insyirah ayat 7, "Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain." Ayat ini bukan ajakan untuk tergesa, tetapi perintah untuk konsisten. Selesai satu tugas, lanjutkan dengan tugas lain, tanpa kehilangan ketenangan, tanpa terbakar ambisi dunia. Beginilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan produktivitas. Tidak ada waktu yang sia-sia, tidak ada aktivitas tanpa makna. Setiap langkah adalah dizikir, setiap istirahat
adalah syukur. Setiap kerja adalah ibadah. Maka, bila hari ini engkau merasa waktu berlalu tanpa berkah, berhentilah sejenak, tarik napas dalam, ingatlah teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan biarkan hidupmu dikendalikan oleh tergesa, karena ketenangan adalah tanda orang yang yakin bahwa waktunya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan hidup ini seperti hidup Rasulullah, penuh fokus, penuh niat, penuh makna. Setiap detik adalah persembahan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena waktu bukan sekadar hitungan. Waktu adalah rahasia keberkahan. Waktu adalah cahaya iman, dan hanya hati yang tenang bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu melihat keindahan di balik setiap detik kehidupan. Maka mari kita berdoa. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajarkan kami disiplin seperti Rasulullah-Mu. Ajarkan kami fokus dalam setiap amal. Jauhkan kami dari kesibukan yang melalaikan, dan jadikan setiap waktu kami sebagai jalan menuju ridha-Mu. Hidup yang tenang bukan berarti tanpa pekerjaan, tetapi hidup yang tahu bahwa setiap pekerjaan memiliki tujuan abadi. Itulah rahasia produktivitas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fokus, tenang, dan penuh keberkahan. Jangan tunggu nanti untuk menata waktu. Mulailah hari ini, karena waktu tidak menunggu siapapun, dan setiap detik adalah kesempatan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat jejak waktu Muslim, pernahkah engkau menunda sesuatu yang baik, lalu akhirnya tak sempat melakukannya? Pernahkah engkau berjanji akan bersedekah, akan berdoa, akan memperbaiki diri, tapi semua itu tertunda, ditelan oleh waktu yang terus berjalan tanpa henti? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita bahwa waktu adalah amanah, dan menunda-nunda adalah penyakit hati yang dapat mencuri keberkahan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Segeralah beramal sebelum datang fitnah seperti potongan malam yang gelap." Hadis ini bukan sekadar peringatan. Sahabat, ini adalah sebuah jeritan kasih sayang dari Nabi kita, agar kita tidak kehilangan kesempatan emas untuk berbuat baik. Karena waktu tidak pernah menunggu siapapun. Detiknya bergerak dengan izin Allah, dan setiap hembusan napas membawa kita selangkah lebih dekat kepada akhir perjalanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Insyirah ayat 7, "Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain." Ayat ini menegaskan bahwa dalam ajaran Islam tidak ada ruang bagi kemalasan dan penundaan. Setiap kali satu amal kebaikan selesai, kita didorong untuk segera melanjutkan dengan amal lain yang lebih baik. Inilah ciri seorang hamba yang tidak ingin waktunya di dunia sia-sia, karena ia sadar bahwa waktunya sangat terbatas. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini dijelaskan sebagai sebuah dorongan agar manusia tidak pernah berhenti dalam berbuat kebaikan. Ketika satu tugas selesai, gunakan sisa waktu untuk berzikir, menolong sesama, atau memperbaiki hati. Karena waktu yang kosong tanpa diisi amal adalah jalan menuju kelalaian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan nyata dari prinsip ini. Beliau tidak pernah menunda kebaikan, sekecil apapun itu. Ketika ada kesempatan untuk membantu, beliau lakukan segera. Ketika mendengar ada orang yang membutuhkan, beliau langsung bergerak. Dalam Musnad Ahmad, beliau bersabda, "Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus-menerus meskipun kecil." Hadis ini mengajarkan kita bahwa keberkahan waktu tidak selalu datang dari banyaknya amal, tapi dari konsistensi, kecepatan, dan ketulusan dalam melakukannya. Sahabat jejak waktu Muslim, betapa banyak di antara kita yang terus menunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Menunggu nanti, menunggu sempat, menunggu momen yang ideal. Padahal,
waktu yang paling tepat adalah sekarang. Detik ini juga, saat hati kita masih tergerak untuk berbuat baik. Karena dalam hidup ini, tidak ada jaminan untuk hari esok. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, sehatmu sebelum datang sakitmu, kayamu sebelum datang miskinmu, waktu luangmu sebelum datang sibukmu, dan hidupmu sebelum datang matimu. Hadis ini, sahabat, adalah peta waktu kehidupan kita. Ia mengingatkan bahwa setiap fase hidup memiliki batasnya, dan siapapun yang menunda, sesungguhnya ia sedang menukar keberkahan dengan penyesalan yang mendalam di kemudian hari. Dalam sirah Ibnu Hisham, diceritakan bahwa Rasulullah tidak pernah menunda urusan umatnya. Jika ada surat datang dari kabilah yang jauh, beliau segera membacanya dan memberikan keputusan. Jika ada sahabat yang meminta nasihat, beliau tidak mengatakan nanti, tapi langsung memberikan bimbingan saat itu juga. Beliau adalah sosok yang hidup dengan penuh kesadaran akan pentingnya waktu. Mengapa beliau selalu menyegerakan amal? Karena beliau tahu bahwa menunda berarti membuka celah bagi setan untuk masuk. Dalam sebuah hadis, Rasulullah mengingatkan bahwa tergesa-gesa itu berasal dari setan, tetapi menunda kebaikan juga merupakan salah satu tipu dayanya. Setan tidak selalu mengajak kita kepada dosa besar secara langsung. Terkadang, ia hanya membisikkan, nanti saja. Dan bisikan lembut itu bisa menjadi awal dari hilangnya keberkahan dalam hidup kita. Sahabat, coba kita renungkan, berapa kali kita ingin bersedekah, tapi menundanya, hingga uang itu habis untuk keperluan lain? Berapa kali kita ingin salat tahajud, tapi menundanya, hingga fajar tiba, tanpa sempat kita bersujud? Berapa kali kita ingin memaafkan seseorang, tapi menundanya, hingga hati kita membeku oleh kebencian? Waktu tidak pernah menunggu. Ia berjalan bersama takdir, dan takdir tidak mengenal kata nanti. Rasulullah mengajarkan bahwa keberanian untuk segera beramal adalah tanda iman yang hidup. Karena orang yang yakin kepada akhirat tidak akan pernah menunda-nanda kebaikan. Dalam Sahih Muslim, beliau bersabda, bersegeralah melakukan amal soleh, karena akan datang fitnah seperti potongan malam yang gelap. Seseorang pada pagi hari beriman, tetapi pada sore harinya bisa menjadi kafir. Hadis ini mengingatkan kita bahwa waktu adalah sebuah ujian. Setiap detik bisa menjadi pintu keselamatan, atau sebaliknya, menjadi jalan menuju kebinasaan. Sahabat jejak waktu Muslim, menunda kebaikan bukan hanya menunda amal, tapi juga menunda datangnya keberkahan dari Allah. Allah sangat mencintai hambanya yang cepat menjawab panggilannya. Ketika azan berkumandang, Rasulullah segera bangkit untuk salat. Ketika ada peluang membantu orang lain, beliau segera mengulurkan tangan. Dan ketika hati beliau tergerak untuk berdoa, beliau tidak menunggu malam tiba, tapi langsung menengadahkan tangan dimanapun beliau berada. Itulah rahasia keberkahan waktu beliau. Tidak ada jeda antara niat baik dan tindakan nyata. Setiap kebaikan disambut dengan gerak, setiap kesempatan diisi dengan zikir. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 208, "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan." Artinya, jangan setengah-setengah dalam beramal. Jangan menunda sebagian perintah Allah karena sibuk dengan urusan dunia. Dan jangan menunggu sempurna untuk mulai berbuat baik. Rasulullah tidak menunggu dunia menjadi tenang untuk berjuang. Beliau berjuang di tengah kekacauan, menebar kasih sayang di tengah kebencian, dan berbuat baik di tengah berbagai ancaman. Karena bagi beliau, kebaikan tidak menunggu waktu. Kebaikanlah yang menciptakan waktunya sendiri. Sahabat jejak waktu Muslim, barangkali kita tidak bisa secepat Rasulullah dalam beramal, tapi kita bisa belajar untuk tidak menunda. Mulailah dari hal-hal kecil, dari doa sebelum tidur, dari sebuah senyuman kepada sesama, dari niat yang ikhlas dalam setiap pekerjaan. Karena kebaikan kecil yang dilakukan segera
lebih dicintai oleh Allah daripada niat besar yang tak pernah terwujud. Mari kita renungkan sabda beliau dalam Sahih Bukhari, "Sabek-beke manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." Kita tidak pernah tahu kapan waktu kita akan habis. Maka, segeralah menjadi pribadi yang bermanfaat sebelum waktu itu pergi untuk selamanya. Para ulama terdahulu berkata, "Waktu adalah pedang. Jika engkau tidak memotongnya dengan amal, maka ia yang akan memotongmu dengan penyesalan." Maka hari ini, saat hatimu masih hidup, saat kesempatan masih terbuka, segerakanlah kebaikan. Tulislah namamu di dalam catatan amal sebelum tinta waktu mengering. Ya Allah, jangan biarkan kami menjadi hamba yang suka menunda-nunda kebaikan. Bangunkanlah hati kami untuk segera taat kepadamu, dan karuniakanlah kepada kami keberkahan dalam setiap detik kehidupan kami. Sahabat jejak waktu Muslim, ingatlah selalu, menunda satu kebaikan bisa berarti kehilangan satu kesempatan emas menuju surga. Jangan tunggu esok, karena esok mungkin tak pernah datang. Segerakan amalmu hari ini, dan jadikan setiap detik hidupmu sebagai bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat jejak waktu Muslim, pernahkah kita merasa waktu berlalu begitu cepat tanpa ada jejak berarti yang kita tinggalkan? Hari berganti hari, tapi hidup terasa hampa. Kita sering berpikir keberkahan itu tentang umur yang panjang. Namun, Rasulullah SAW mengajarkan kita sesuatu yang jauh lebih dalam. Beliau hidup hanya 63 tahun. Tapi dalam waktu yang singkat itu, beliau mengubah wajah dunia. Beliau menyalakan cahaya iman yang masih terang benderang hingga hari ini. Apa rahasianya? Bagaimana setiap detik dalam hidup beliau bernilai ibadah? Jawabannya terletak pada sebuah prinsip agung yang diajarkan beliau. Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Inilah kunci keberkahan waktu. Bukan apa yang kita lakukan yang membuat hidup berharga, tetapi untuk siapa kita melakukannya. Ketika niatmu lurus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka makanmu, tidurmu, senyummu, bahkan diammu pun menjadi ibadah yang mendatangkan pahala. Lihatlah betapa sederhananya kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, di balik kesederhanaan itu tersimpan kedalaman makna yang luar biasa. Beliau bersabda, "Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah." Sebuah senyum, sesuatu yang terlihat kecil dan remeh di mata dunia, tapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bernilai sangat besar. Mengapa? Karena setiap kebaikan yang lahir dari hati yang tulus dan ikhlas akan mengundang keberkahan waktu. Keberkahan bukan berarti waktu menjadi lebih panjang, tapi waktu yang sedikit mampu menghasilkan manfaat yang banyak. Waktu yang sempit terasa cukup, dan hidup yang singkat memberi pengaruh yang abadi. Dalam sirah Ibnu Hisham diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menolak untuk menolong siapapun. Meskipun sibuk dengan urusan umat yang begitu besar, beliau tetap meluangkan waktu untuk melayani orang yang datang meminta nasihat. Bahkan saat di rumah, beliau ikut membantu pekerjaan istrinya, menjahit pakaiannya sendiri, dan menambal sandalnya yang rusak. Itu bukan sekadar rutinitas biasa, sahabat. Itu adalah ibadah dalam bentuk yang paling sederhana dan mulia. Saat beliau makan, beliau memulai dengan basmalah dan tidak pernah berlebihan. Saat beliau berjalan, beliau tidak terburu-buru. Saat beliau tidur, beliau berdoa dan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika beliau bangun, hal pertama yang keluar dari lisannya adalah pujian dan syukur kepada Sang Pencipta. Inilah esensi kehidupan yang penuh berkah, di mana setiap momen dipenuhi dengan kesadaran spiritual, menghubungkan diri kita dengan Allah dalam setiap aktivitas. Sahabat jejak waktu Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 2, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu.
siapa di antara kamu yang paling baik amalnya? Perhatikan, bukan yang paling banyak amalnya, tetapi yang paling baik. Kualitas amal yang baik lahir dari niat yang benar dan hati yang ikhlas, bukan dari kesibukan yang tanpa arah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyonayokkan waktu, karena setiap amalnya terikat dengan kesadaran bahwa hidup ini adalah sebuah ujian. Beliau tidak hanya beribadah di masjid, ibadah beliau meluas hingga ke rumah, ke pasar, bahkan di medan perang. Semua tempat menjadi ruang ibadah, dan semua waktu menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Ar-Rohiq Al-Maktum digambarkan bagaimana beliau memanfaatkan waktu luangnya untuk memperbanyak dizikir dan doa. Setiap jeda dalam hidup beliau tidak pernah kosong, melainkan diisi dengan istighfar. Beliau beristighfar lebih dari 70 kali dalam sehari. Mengapa? Karena beliau tahu waktu yang berlalu tanpa dizikir adalah waktu yang hilang dari keberkahan. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Semua tergesa-gesa, semua ingin hasil yang instan. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa keberkahan justru lahir dari ketenangan dan kehadiran hati. Beliau bersabda, ketergesa-gesaan itu dari setan, sedangkan ketenangan itu dari Allah. Maka barang siapa yang ingin waktunya berkah, hendaklah ia hidup dengan tenang, tidak terburu nafsu, dan selalu menghadirkan niat ibadah dalam setiap pekerjaan. Bekerja dengan ikhlas, bukan karena ingin dilihat manusia, tapi karena tulus mengharap ridha Allah. Bahkan saat beliau duduk bersama para sahabat, tidak ada waktu yang terbuang percuma. Percakapan beliau selalu mengandung hikmah, nasihat, atau doa. Dalam setiap tawa beliau ada kelembutan. Dalam setiap diam beliau ada perenungan yang mendalam. Inilah rahasia keberkahan sejati. Hidup yang sederhana dalam penampilan, tapi kaya akan makna di hadapan Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dalam surah Al-Asr, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal syolih, serta saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ayat ini adalah penegasan yang sangat jelas. Waktu yang tidak diisi dengan iman dan amal syolih adalah waktu yang rugi. Namun, waktu yang diisi dengan niat ibadah, walau hanya sekejap, bisa menjadi ladang pahala yang buahnya akan kita petik selamanya. Sahabat jejak waktu Muslim, ketika kita mulai menata hidup kita seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada lagi pekerjaan yang terasa sia-sia. Membersihkan rumah, mengasuh anak, mencari nafkah, belajar, semuanya bisa menjadi ibadah jika kita niatkan karena Allah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mencintai jika salah seorang dari kalian melakukan sesuatu, maka ia melakukannya dengan sempurna. Kesempurnaan dalam bekerja atau itkan adalah bagian dari ibadah. Bekerja dengan sungguh-sungguh adalah bentuk syukur kita atas waktu dan kemampuan yang telah Allah berikan. Jadi, keberkahan waktu tidak datang karena kita punya banyak waktu luang, tapi karena kita mengisinya dengan niat yang benar, hati yang ikhlas, dan amal yang tulus. Mari, jangan biarkan hari-hari kita berlalu begitu saja, tanpa makna. Mulailah dari hal yang paling sederhana. Ucapkan basmalah sebelum bekerja. Ucapkan hamdalah setelah selesai. Tersenyumlah kepada orang di sekitar kita. Dan bersyukurlah setiap kali matahari terbit dan tenggelam. Karena di sanalah, dalam hal-hal kecil itu, keberkahan waktu disembunyikan oleh Allah. Sahabat, ketika engkau menjalani hari dengan kesadaran penuh bahwa hidup ini adalah ibadah, maka setiap napasmu menjadi dizikir, setiap langkahmu menjadi amal, dan setiap detik hidupmu menjadi cahaya yang akan menuntunmu menuju surga. Ingatlah sabda Rasulullah, dunia adalah ladang akhirat, dan ladang itu hanya akan subur
jika kita menanam benih amal soleh dalam setiap jengkal waktunya. Mari kita jadikan hidup ini seperti ladang amal yang terus tumbuh subur. Jangan biarkan satu detik pun berlalu tanpa makna. Jangan biarkan rutinitas yang melelahkan menghapus rasa syukur kita. Waktu adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Ia bukan sekadar hitungan, tapi ia adalah rahasia antara engkau dan Tuhanmu. Gunakanlah ia dengan cinta, dengan kesadaran, dan dengan niat yang suci, agar kelak ketika waktu berhenti untukmu, yang tersisa hanyalah amal yang harum di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini agar lebih banyak orang mendapatkan manfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.